suara saya masuk nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar kasus dan permasalahan terkait onkologi ginekologi. Dan syukur alhamdulillah tidak terasa ini ASOGI sudah memasuki serinya yang ke-87 dan tentunya kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host pada sore hari ini akan menemani Anda tentunya berbincang-bincang bersama ASOGI. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Namun sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan menyapa para narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Unedo Henshe Markus Yombing, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat sore, Dr. Unedo. Selamat sore, Nisa. Sore, Dok. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Igede Sastrawinata, MBiomed, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selamat sore, Dr. Gede. Selamat sore, Dr. Nisa, Dr. Maringan, guru saya, Dr. Taufan, Dr. Unedo. Selamat sore semua, salam rahayu dari Bali, salam. Ya, Salam Dok. kembali, Dr. Sastra. Salam, Dr. Taufan, salam, sehat selalu. Baik, untuk yang bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Maringan DL Tobing, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, Dr. Maringan. Selamat sore, apa kabar? Sehat? Baik,
Seperti biasanya, seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan ASOGI untuk dapat berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Baik, selama ini yang kita ketahui mungkin kanker yang paling bisa dicegah adalah kanker serviks yang sudah established secara evidence based bagaimana modalitas pencegahannya. Namun pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kanker ovarium, kira-kira bagaimana sih pencegahan kanker ovarium dan terminologi pencegahan dalam hal ini itu melibatkan kaidah apa? Apakah diagnosis dini, close monitoring pada pasien yang beresiko tinggi, atau mungkin hal lain yang setidaknya bisa kita lakukan untuk minimalkan resiko terjadinya kanker ovarium. Akan sama-sama kita diskusikan. Namun sebelum kita beralih pada sesi diskusi, kita akan mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Dr. Taufan Widya Utami, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Spesialis Onkologi. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak, Dr. Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman sejawat semua, profesor, guru besar, senior, dan sejawat dimanapun berada ya. Di sini saya tidak lupa juga menyapa nih kakak dan adik-adik saya ya. Dr. Maringan dari Bandung. Selamat sore, Dok. Dr. Unedo dan Halo, Dr. selamat Sastra sore. ya. Iya, semoga Sore, Dok. semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun karena memang tanpa kesehatan kita tidak bisa berkarya apapun ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu menciptakan banyak kenikmatan kepada kita ya, nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat untuk menjadi seseorang yang bisa untuk sharing ilmu ya. Jadi dalam hal ini tentu saja saya mewakili Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana yang memang sedang melakukan tugas negara juga. Sedang operasi belum selesai. Salam hormat buat semuanya, salam sehat ya. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan kepada teman-teman SPOG, non-onkologi maupun yang onkologi yang sudah begitu setia sampai saat ini. ASOGI sudah mencapai seri ke-87 ya, luar biasa. Dan saya mendapatkan informasi bahwa hingga sore hari ini yang tercatat sebagai peserta adalah 444 orang ya, Dr. Maringan, Dr. Unedo, dan Dr. Sastra. Ya luar biasa ya. Jadi Luar biasa. peringkat kedua ya dari yang selama ini kita selenggarakan. Yang pertama adalah screening kanker serviks yang hingga mencapai menembus angka 500 orang ya. Walaupun kita tahu dalam pelaksanaan ternyata memang tidak mencapai yang sudah terregistrasi tersebut. Saat ini sudah tercatat 146 ya. 186, Dok. Nah ya, ini update-nya seperti itu, alhamdulillah. Jadi saat ini seru sekali rasanya ya, kita akan berbicara tentang pencegahan kanker ovarium. Nah, luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaan lebih awal nanti mungkin akan dikupas habis oleh para pakar di sini, Dr. Unedo dan Dr. Sastra ya, dengan moderator Dr. Maringan tentunya sebagai pakar ya. Pertanyaan yang lebih prematur lagi, apakah kanker ovarium dapat dicegah gitu ya? Ya, kalau kita bicara konsep pencegahan pada kanker serviks itu adalah pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kita tahulah definisinya ya. Jadi yang memang kita membidik adalah pencegahan primer, sekunder itu pada serviks gitu ya. Nah, pada kanker ovarium gimana? Apakah sesungguhnya bisa dicegah gitu ya? Nah, kalau misalkan tidak bisa dicegah, apa yang kita harus lakukan ya? Bagaimana nanti berkembang biomolekuler di negara maju, high income countries ya. Kemudian juga tadi ya sudah disampaikan kita nanti bergerak pada preventive medicine ya, kedokteran pencegahan. Bagaimana kita bisa melihat couple ya, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah sebagai suatu pasangan itu bukan hanya dalam family planning dalam rangka merencanakan jumlah anak, berapa jaraknya, tapi bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi penyakit yang bersifat genetik ya, termasuk pada kanker ovarium ini. Jadi kita bergerak nanti ke depan adalah gen ya. Kemudian apa saja yang bisa misalkan protektif, faktor-faktor protektif seperti misalnya oral kontraseptif ya, yang begitu protektif terhadap ovarium dan endometrium, tapi ternyata juga menimbulkan sesuatu yang tidak baik terhadap misalkan serviks dan seterusnya ya. Jadi mungkin nanti akan dibahas secara tuntas ya. Termasuk epidemiologinya, bagaimana kita bisa mendeteksi tadi ya orang-orang yang memang dalam hal ini perempuan yang beresiko terkena kanker ovarium. Tentu nanti mungkin ranahnya bukan dalam rangka screening ya, Dr. Maringan, jadi mungkin dalam early diagnosis ya, diagnosis dini, bagaimana kita bisa mencegah
datangnya berita kanker ovarium dalam stadium lanjut begitu ya. Itu saja mungkin karena ini hanya pengantar, mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan secara maksimal ya waktu yang tidak lama ini, mungkin sekitar 45 menit saja untuk membahas tuntas apa saja permasalahan yang teman-teman hadapi di lapangan. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti ASOGI seri ke-87 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan begitu banyak manfaat ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufan. Sudah dibuka acaranya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, yaitu diawali dengan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini. Kepada Dr. Maringan Del Tobing, Spesialis Obstetrik Ginekologi Spesialis Onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan oleh pembukaan ya, oleh wakil dari Pak Ketua ya, sebagai sekjen ya. Moga-moga suara saya bisa terdengar ini ya, karena memang mungkin sinyal agak kadang-kadang bagus atau tidak. Moga-moga sih bisa ya. Ya, memang prinsipnya untuk cancer itu ya paling bagus itu preventive medicine ya. Bagaimana caranya kita mencegah untuk terjadi kanker tersebut. Nah, di sini ada topik yang kita mengarah pada pencegahan kanker ovarium. Nah, ada dua pakar ya, satu Dr. Unedo dari Rumah Sakit Tarakan, dan satu lagi Dr. Sastra dari Denpasar. Dan terima kasih atas kesediaannya kedua pembicara. Maka untuk pertama saya akan berikan waktu kepada Dr. Unedo mungkin ya, untuk pertama ya. Silakan Dr. Unedo ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam hormat semua untuk para guru-guru, Dr. Taufan, Dr. Horenisa, Dr. Maringan, serta sejawat Dr. Sastra. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang pencegahan kanker ovarium, mungkin nanti bisa ditambahkan lebih lanjut oleh Dr. Sastra. Saya izin share screen ya dok ya, mohon izin dok. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya Dr. Unedo bertugas di Rumah Sakit Umum RSUD Tarakan Jakarta, akan membawakan sesuai dengan materi pada ASHOGI saat ini yang ke-87, yaitu pencegahan pada kanker ovarium. Jadi sedikit pengantar, seperti diketahui bahwa kanker ovarium ini masih menjadi penyebab utama ya dari kematian di kanker-kanker ginekologi lainnya, ya, seperti ada kanker serviks, kanker endometrium, penyakit reproduksi ganas, tapi penyebab utama kematian dan cepat ini adalah kanker ovarium. Ya. Dan juga diketahui bahwa kanker ovarium ini cukup kita bilang lebih ya bersifat letal ya. Jadi dan yang paling menariknya adalah sering sekali dikatakan bahwa kanker ovarium ini merupakan the silent killer. Jadi gejala awalnya sangat asimptomatik ya. Jadi tidak sering sekali pasien ya atau kita mungkin dokter tidak tahu ya bahwa ini gejala awal ya. Dan biasanya pasien datang pada stadium lanjut ya. Jadi menurut data literatur dikatakan hampir 95% ya kematian terjadi pada wanita di atas 45 tahun ya, seperti kita ketahui type epitel itu pada usia-usia di atas reproduksi. Ya. Jadi kalau kita lihat insiden tahun 2018 nyata sekali bahwa penyebab kematian utama kita adalah kanker ovarium nomor 8 ya. Demikian juga dengan insidennya nomor 8 dari seluruh kanker-kanker yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian kalau di Indonesia sendiri bagaimana dok? Untuk Indonesia sendiri dari data penduduk Indonesia menurut WHO tahun 2019, dari 270-an penduduk Indonesia didapati kurang lebih 348.000 wanita dengan kanker ovarium dan hampir ya 2/3-nya mengalami kematian. Itu jadi cukup letal ya. Nah, dari non-communicable disease ya atau penyakit-penyakit di luar kanker itu dari tahun 2016 nyata sekali bahwa kalau kita lihat di sini hampir 20% dari 700.000 lah ya, hampir 140.000 ternyata
cukup kenaikan dari tahun ke tahun insiden kanker ini, ya. Jadi kalau kita lihat dari penyakit ovarium ini, dari insiden dari 3,8% hampir ya dalam beberapa tahun ini mengalami kematian, ya. Cukup mengenaskan memang penyakit kanker ovarium ini. Nah, mungkin ini saya tidak akan membahas banyak, saya akan tampilkan dalam bentuk video ya. Jadi kita kira setelah ini akan kita lakukan apa ya. Kita mohon izin untuk memutarkan videonya sedikitnya. Ibu, keluhannya apa? Perut kram ya. Sudah berapa lama Bu? Perutnya seperti besar. Sejak kapan besarnya juga Bu? Sama? Besar. Nafsu makan menurun. Nafsu makan. Ibu ada penurunan berat badan. Berat badan tidak menurun dalam 3 bulan ini, tidak menurun. Tapi nafsu makan menurun. Badan nggak tambah kurus. Tambah kurus ya. Tapi berat badan nggak dihitung, enggak. Tapi badan tambah kurus ya. Buang air besarnya terganggu. Terganggu. Buang air kecilnya terganggu. Ini pasien seorang P1 datang dengan keluhan nyeri perut, kayak nggak enak, merasa tidak nyaman pada sehari-hari. Sesak mengalami cepat kenyang atau biasa, akan cepat kenyang ya. Keluhan lain kalau menstruasi biasa, buang air kecil nggak terganggu, buang besar. Berhubungan ada rasanya biasa. Ada masa tumor ya Bu ya, dengan bagian padat. Ibu lihat sini. Ada bagian pistik juga ya Bu ya, berpapil-papil ya, ada serta-serta. Ini ada serta-serta, ada bagian padatnya ya. Ada bagian padat, ada multipistik, ada serta-sertanya ya, batas-batas ya. Ini bagian padat. Pada gambaran tampak sekali khas. Ini diteskan yang terusnya kanker ovarium didapati ya, gambaran multipistik ukur terusnya membesar, ada bagian-bagian padat. Dan sekarang pada pemeriksaan fisik didapati uterus dalam batas normal. Ada pemeriksaan. Kalau masa tumornya dengan bagian padat, padatnya yang masa pistiknya dengan serta-serta. Jadi ada masa pistik 9 kali 4 cm ya, atau 10 kali 5 cm, sedangkan bagian padatnya 8 kali 12 cm. Tindakan pengangkatan masa tumor ya, kita ibu anaknya berapa? Umur ibu berapa? 40 ya. Kita angkat tumornya, kita nanti lakukan laparotomi lebatin dengan proses section. Kita angkat tumornya, kita periksa ke ahli patologi anatomi saat melakukan operasi. Nanti kalau dia hasilnya jinak, cuma tumornya dia diangkat. Kalau hasilnya ganas, mungkin nanti rahim, bentuk terus sebelahnya, pelajaran getah bening, apendik, dan komitus semuanya diangkat. Apakah ini bersedia? Nah, kalau nanti hasilnya ganas, Bu, salah satu atau banyak ganas, mungkin kita dilanjutkan dengan program kemoterapi. Ya, jadi kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu kita mendapati keluhannya apa? Mendapati kasus tersebut kita kadang-kadang putus ya apa yang harus dilakukan terhadap kasus-kasus di praktek sehari-hari. Mungkin ada pasien kita atau rujukan kita atau keluarga kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita beberapa literatur mengatakan ada preventif yang harus dilakukan pada keluarga-keluarga yang mempunyai riwayat atau saudaranya kanker, atau pada community juga ya. Ini merupakan salah satu prevention yang akan kadang-kadang kita lupakan ya dalam hal pencegahan dan penanganan kanker ovarium di tingkat keluarga maupun masyarakat ya. Pencegahan pertama adalah screening pedigree. Jadi kita mulai melakukan screening ya, kita lihat apakah ada orang tuanya, neneknya, keluarganya ya. Kemudian juga kita lakukan faktor-faktor risiko yang membuat
peningkatan insiden kejadian kanker ovarium pada wanita tersebut ya, atau pada community kita mulai lihat ya. Kemudian juga kita melakukan screening biomarker ya yang sering dilakukan, yaitu CA125 dan pemeriksaan USG transvaginal sonografi. Nanti akan kita jelaskan, serta profilaksis surgery ya. Nah, untuk ovarian cancer ini ada faktor-faktor risiko ya. Jadi kalau kita melihat keluarga yang ada kanker ovarium atau community yang banyak kanker ovarium, kita harus melihat faktor-faktor risiko yang harus kita pahami ya. Yang pertama, ada keadaan-keadaan misalnya kegemukan ya, makan yang mengandung daging yang cepat saji ya, merah, kemudian rokok, alkohol, serta keadaan-keadaan early menarche atau late menopause, atau keadaan-keadaan tidak punya anak atau penggunaan HRT yang jangka lama, dan ada keluarga yang penyakit kanker dianjurkan untuk pemeriksaan BRCA1, 2 ini merupakan tumor supresor gen, dan ada riwayat keluarga. Nah, jadi kalau ada kejadian kanker ovarium, preventif yang kita lakukan adalah kita sedini mungkin melakukan pencatatan faktor-faktor risiko ya. Yang kedua yang menjadi menarik adalah karena sampai saat ini saya sudah membaca beberapa literatur bahwa tidak ada satupun metode yang paling efektif ya untuk menangani atau mencegah ovarian cancer ya. Tapi diyakini bahwa beberapa literatur dari beberapa banyak sekali literatur mengatakan penggunaan oral kontrasepsi cukup baik ya untuk menurunkan 30-60% kejadian kanker ovarium. Dari beberapa literatur yang saya baca juga dianjurkan pada keluarga-keluarga yang ada riwayat kanker ovarium itu menggunakan KB oral kontrasepsi ya. Kemudian juga preventif yang sangat dilakukan adalah pada keluarga-keluarga yang ada resiko kanker ovarium, melakukan salpingo-oophorectomy ya, dipertimbangkan ya pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat keluarga, baik pada keluarga yang mempunyai riwayat kanker ovarium atau kanker payudara dianjurkan ya. Dan pada wanita-wanita yang postmenopause ya, itu beberapa literatur mengatakan pembedahan ya salpingo-oophorectomy ini cukup menurunkan ya kejadian kanker ovarium ini 40-70% pada wanita postmenopause woman ya. Kemudian juga penemuan terlarang sekarang menyatakan bahwa hampir semua kanker ovarium itu penyebabnya ternyata adalah dimulai dari adanya kelainan pada serus dari kanalis tuba Fallopi itu sendiri ya. Jadi bagaimana preventif ya yang bisa dilakukan sehari-hari untuk sejawat yang ada di daerah ya, atau kita sehari-hari adalah melakukan yang namanya menjaga kesehatan tubuh ya. Kemudian juga dengan melakukan exercise, dikatakan olahraga teratur minimal ya setengah sampai 45 menit satu hari ya. Kemudian juga mengusahakan setiap pasangan untuk memberikan ASI ya. Ini dinyatakan beberapa literatur sangat efektif untuk menurunkan kejadian kanker ovarium. Kemudian memiliki anak ya secepat mungkin ya, sebelum umur 30 tahun. Ini bagus juga ya untuk pasangan-pasangan, jangan menunda punya anak atau jangan menunda pernikahan. Dan ya kalau bisa cepat segera bereproduksi ya. Jadi bukan juga cepat-cepat harus sampai 5-6, tapi beberapa punya cepat mungkin 2 atau 3 atau 4 ya. Dan beberapa di luar negeri diadakan yang namanya ligasi pada tuba ya. Seperti artis Angelina Jolie itu BRCA1+2, dia melakukan kemungkinan ada risk pada ovarium, dia melakukan yang namanya pengangkatan daripada ovarium itu sendiri dan tubanya. Ya. Nah, untuk preventif faktor risiko yang di lapangan yang sering adalah menurut American Cardiology Society, American Cancer Society melakukan olahraga minimal 45 menit setiap hari dalam seminggu ya. Ini bagus sekali dan tidak memakan yang mengandung cepat saji, tapi banyaklah makan mengandung anggur dan kacang-kacangan. Nah, ini cocok sekali karena anggur dan kacang-kacangan ini cukup banyak ya di Indonesia. Jadi merupakan satu aset untuk makan di mencegah kanker ovarium itu sendiri. Yang kedua, pada keluarga-keluarga yang mengalami kelainan kanker, segera mungkin untuk melakukan BRCA, pemeriksaan genetik BRCA1, BRCA2. Nah, dari beberapa laboratorium ya di Jakarta ini
harga sudah mulai turun ya. Itu kurang lebih sekitar 5 jutaan. Saya pernah tanya di Prodia sendiri itu, di laboratorium swasta itu harga sekitar 5,5 juta. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu, wanita-wanita yang mempunyai risiko keluar kanker ovarium, segera dianjurkan kalau mampu ya, untuk memeriksa BR1, BR2, dan apabila positif ya, itu bisa dilakukan bila cukup anak atau usia di atas 45 tahun, dianjurkan untuk melakukan profilaksis bilateral salting ovarectomy surgery dan melakukan intratubal ligasi. Jadi ovarium dengan tubannya dibuang kanan kiri serta melakukan ligasi pada ovarium itu sendiri. Nah, alkohol sendiri ya, dari beberapa literatur dikatakan alkohol ini menyebabkan perubahan dari hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan produksi ROS ya, reaktif oksigen spesies, yang menyebabkan perubahan pada struktur dan bentuk daripada ovarium. Jadi memacu, menimbulkan mutasi. Demikian juga rokok, ya pada beberapa wanita rokok sangat riskan untuk terjadi kanker ovarium. Nah, kemudian penggunaan hormon replacement terapi ya pada beberapa wanita-wanita yang masih ingin kelihatan awet muda atau apa, penggunaan hormon-hormon HRT seperti estradiol, progesteron, dan testosteron dapat menyebabkan gangguan pada ovarium sendiri ya, dikarenakan terjadi gangguan siklus yang menyebabkan gangguan daripada ovarium. Saya rasa mungkin ini pengantar dari saya sedikit, nanti mungkin kita bisa diskusi dan mungkin lebih ditambahkan lagi oleh Dr. Sastra. Demikian dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Indo untuk penyampaiannya. Mungkin untuk efisiensi waktu ya, kita persilahkan Dr. Sastra dulu ya, baru nanti diskusi belakangan ya. Begitu mungkin ya, lebih enak. Nanti kita catat mana yang perlu, ada pertanyaan silakan mau disampaikan. Nanti setelah presentasi Dr. Sastra baru kita akan diskusi. Terima kasih. Silakan Dr. Sastra. Baik, terima kasih Dr. Maringan. Izin share screen dok. Sudah tampil dok? Belum ya. ya. Baik. Materinya belum tampak di layar. Mungkin ada masalah koneksi ya, Dr. Maringan ya, Dr. Sastranya. Sepertinya ada gangguan koneksi ya, Dr. Tovan. Iya, betul. Mungkin sembari menunggu kali Dr. Maringan, nggak apa-apa, itu ada beberapa pertanyaan dibahas sedikit. Kelihatannya tidak ini ya, tidak connect ya Dr. Sastranya ya. Boleh kita tunggu sebentar ya, barangkali sedang itu kan dulu diulang ulang ininya internet dan barangkali ya. Terima kasih. Dr. Sastra, bagaimana? Apakah sudah bisa diperbaiki?
Kelihatannya masih ada trouble, dokter. Ya, kelihatannya ada masalah itu Dokter Maringan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Dokter Taufan, Dokter Maringan, ini permasalahan di share screen. Jadi saya berusaha kirim slide-nya ke Mbak Lucy. Mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Saya minta tolong Mbak Lucy. Ya, Ya, baik. silakan dokter bisa dan sudah Baik, muncul nih baik, Dr. Hasan. Ya. baik. Terima kasih. Mohon maaf kepada seluruh hadirin, kemudian Profesor Dr. Maringan, Dr. Taufan, Dr. Onido, Dr. Nisa, dan seluruh hadirin yang bersedia di ASOGI kali ini. Jadi mohon maaf ada sedikit gangguan connectivity dan membuka slide di laptop kami. Izinkan sedikit menyambung terkait dengan sedikit pembahasan tentang pencegahan kanker ovarium. Apakah suara saya sudah masuk, Dr. Maringan? Sudah cukup jelas. Ya, Baik, makasih. terima kasih. Terima kasih Dr. Onido sebelumnya sudah berusaha masuk untuk upaya-upaya pencegahan kanker ovarium. Mungkin saya akan beberapa tambahkan sedikit terkait dengan apa-apa sih untuk memudahkan men-screening orang yang mungkin suatu pasien yang kira-kira mungkin nggak ke depannya dia menderita, atau apa saja upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan sehingga pasien ini setidaknya menurunkan risiko terjadinya keganasan ovarium yang sudah disampaikan oleh Dr. Onido tadi. Slide silakan. Ya, jadi sedikit yang harus disampaikan bahwa dalam melakukan pencegahan kanker ovarium, ya. Jadi beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, karakteristik dari kanker ovarium sendiri ini bersifat heterogen, ya, di mana ada beberapa hal dari ovarium yang sangat mungkin untuk menjadi suatu malignan atau neoplastic cell. Kemudian yang kedua ada faktor genetik yang sangat beragam, ya, terkait dengan kemungkinan terjadinya malignansi. Jadi dua hal ini yang menyebabkan kanker ovarium sampai saat ini belum ada screening yang pasti, ya, seperti dengan kanker serviks yang ada yang telah kita ketahui bersama. Dan yang kedua, beberapa faktor risiko yang baru diketahui, ya, itu pun hanya terkait dengan adanya upaya-upaya untuk menurunkan injury atau inflamasi pada ovarium yang kita kenal dengan hipotesis ovulation, ya, mulai misalnya oleh karena ada infertilitas, kemudian yang kedua paritas yang rendah, menarche tinggi, dan menopause yang lanjut. Dan hal yang tiga yang kita ketahui bersama bahwa saat ini ada mutasi BRCA1 dan 2 yang merupakan rekomendasi pada mereka-mereka yang berisiko tinggi terjadinya kanker ovarium. Next. Nah, ini sedikit berkiblat di awal tentang epithelial ovarian cancer yang merupakan tinggi. Kita ketahui bersama bahwa ada dua tipe, ya, tipe 1 dan tipe 2, ya, di mana tipe 1 dan tipe 2 ini memiliki karakteristik yang berbeda oleh karena gen yang terlibat pun berbeda. Ya, misalnya tipe 1 di sana adalah tipe yang slow growing, ya. Jadi pertumbuhannya lambat. Kemudian seringkali ketemu di early stage, ya. Karena gen yang terlibat adalah gen-gen yang bukan P53, ya, bukan BRCA1 dan BRCA2, ya. Ya, jadi ada P10, KRAS, BRAF, dan P1, K3, di mana hal ini tentunya akan mempengaruhi tipe histopatologi, ya, seperti misalnya low grade serous carcinoma, mucinous, endometrioid, dan clear cell. Berbeda dengan tipe 2 yang seringkali kita temukan mendadak dan langsung agresif, ya, advanced stage, ya. Dan hal ini sering ditemukan oleh karena adanya kelainan genetik yang bersifat BRCA1/2 mutation dan P53. Terutama adalah tipe
histopatologi high grade serous carcinoma, carcinosarcoma, dan undifferentiated carcinoma. Next slide. Ya, sedikit berbicara dengan faktor genetik. Jadi banyak sekali faktor-faktor risiko luar dan internal dari pasien yang mempengaruhi, tapi tetap kelainan genetik adalah hal yang utama ya. Beberapa genetik kanker payudara dikaitkan dengan kanker ovarium yang kita kenal dengan mutasi germline BRCA1 dan 2 yang dikolongkan ke dalam hereditary breast cancer ovarian cancer syndrome sudah membuktikan pada beberapa evidence bahwa BRCA1 dan 2 mutation menyebabkan terjadinya malignansi pada ovarium, di mana BRCA1 sebesar 40-63% dan BRCA2 mencapai 27-28%. Next lagi. Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. Unido tadi, saya ingin sedikit membuat lebih sistematik saja. Bagaimana upaya-upaya yang memungkinkan terkait dengan permasalahan di awal, bahwa konsep ovarium yang adalah multigenetik, kemudian adalah risk factor ada, tapi tetap kombinasi antara risk factor dan genetik adalah jadi satu kesatuan, maka kita harus menjawab siapa yang menjadi target screen kita, siapa yang kita anggap berisiko. Ada beberapa kategori yang kita bisa kelompokkan. Yang pertama adalah untuk pencegahan pada populasi risiko rendah, ya. Dan yang kedua adalah populasi risiko tinggi. Populasi risiko rendah dalam hari ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk minimalisir faktor risiko, misalnya dengan menerapkan pola hidup sehat, mencegah hal-hal yang sesuai dengan teori initiation ovulation yang menyebabkan inflamasi pada ovarium, misalnya pemanfaatan oral contraception pill untuk menghambat ovulasi, dan hal ini bisa dapat digunakan secara community atau menyeluruh. Kemudian yang kedua, ini untuk mereka-mereka yang atau populasi kategori yang risiko tinggi. Dalam hal ini adalah mereka yang memiliki mutasi germline BRCA1 dan 2, di mana bersifat individualistik dan tindakannya pun cenderung berlipat agresif. Misalnya adalah melakukan RRBSO atau risk reducing bilateral salpingoprectomy pada kondisi di mana sudah dikatakan cukup memiliki anak. Next lagi. Ya, beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh salah satunya adalah SGO ya, Society Gynecology Oncology. Ada 5 rekomendasi utama. Yang pertama adalah menggunakan pil kontrasepsi oral, ya. Estrogen dan progesteron, dua-duanya diharapkan menurunkan risiko terjadinya inflamasi dengan cara mencegah ovulasi, sehingga initiation ovulation theory tidak terjadi. Yang kedua adalah sterilisasi tuba, ya, ini terutama pada kondisi-kondisi di mana high grade serous itu ya, di mana melibatkan STIC ya. Kemudian yang kedua, reduce risk salpingoprectomy pada mereka-mereka yang mengalami BRCA mutation 1 dan 2, dan yang keempat adalah disarankan untuk melakukan counseling dan uji genetik pada mereka-mereka yang memiliki familial genetic ovarian cancer atau Lynch type 2. Dan yang terakhir adalah salpingectomy yang bisa dikerjakan pada saat melakukan tindakan pengangkatan uterus atau hysterectomy. Next lagi. Nah, ini konsep tadi mungkin bisa ditawarkan dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi, pada mereka-mereka yang low risk, beberapa pilihan misalnya adalah lifestyle yang baik, kemudian kontrasepsi oral, kemudian modifikasi faktor risiko misalnya varietas yang rendah, kemudian pada mereka-mereka yang berisiko tinggi dengan riwayat BRCA1-2 mutation atau riwayat Lynch type 2, maka dapat direkomendasikan suatu salpingoprectomy prophylaxis atau ligasi tuba dan salpingectomy. Next slide. Ya, silakan. UCP sendiri sudah disampaikan oleh Dr. Unida tadi, di mana prinsipnya adalah mencegah ovulasi ya, sehingga mengurangi risiko terjadinya mikrotrauma pada epitel ovarium terkait dengan paparan ROS ya, reactive oxygen species pada epitel permukaan ovarium, dan ini terbukti menurunkan risiko terjadinya ovarian cancer atau kanker ovarium 20% setiap 5 tahun penggunaan. Next lagi. Demikian juga bilateral tubal ligation ya. Bilateral tubal ligation sendiri pada wanita yang berisiko rendah dan sedang, di sana dapat menurunkan risiko terjadinya kanker ovarium sebesar 34% dan sangat bermakna pada mereka-mereka yang mengalami BRCA1 mutation, bahkan mencapai 60%, tapi belum berarti terbukti pada mereka yang mengalami BRCA1 mutasi. Nah, kemudian tindakan risk reducing bilateral salpingoprectomy yang ditujukan bagi mereka-mereka yang berisiko tinggi ternyata sangat efektif pada mereka yang memiliki mutasi BRCA1 dan 2, di mana risiko kanker ovarium menurun sampai mencapai 80%. Dan bahkan juga ikut menurunkan risiko terjadinya kanker payudara bahkan mencapai 54%. Nah, ini sehingga
karena begitu risiko tinggi atau ada efek samping dari pemakaian tindakan RRBSO ini, maka ada beberapa rekomendasi indikasi dilakukan RRBSO. Misalnya adalah pasien dengan mengalami mutasi ya varian patogenik BRCA1/2, Lynch type 2, dan beberapa genetic mutation yang minor lainnya seperti BRIP1, RAD517, RAD501D. Dan RRBSO tidak diindikasikan pada mereka yang low risk dan average risk dengan pertimbangan risiko dilakukan ovarectomy. Next lagi. Kapan? Ya, tadi sudah dijawab oleh Dr. Unedo bahwa bagi mereka yang sudah mengalami BRCA1 dan 2 mutation, RRBSO dapat dilakukan sesegera mungkin dirasa anak cukup dan rata-rata umur 35 sampai 40 tahun. Dan direkomendasikan sebelum dilakukan RRBSO disarankan untuk lakukan screening kanker ovarium cukup dengan menggunakan imaging USG pelvic dan CA125. Yang penting pada saat RRBSO adalah tindakan reseksinya. Jadi seluruh ovarium harus terangkat, berbagai macam adesi yang terjadi, baik tuba maupun ovarium juga harus diangkat, dan klem daripada arteri dan vena ovarium minimal 2 cm dari proximal ovarium. Demikian juga pada fimbre dan cornual sendiri, itu ligasi dan ikatan pada cornual atau intramural pada uteri tidak perlu dilakukan. Next. Nah, apakah hysterektomi juga harus dilakukan pada RRBSO? Rekomendasi pada Lynch type 2 iya, yang untuk menurunkan risiko terjadinya endometrial malignansi sedikit. Lynch type risiko menderita kanker ovarium sebesar 7%, terutama bagi mereka-mereka yang sebelumnya memang ada riwayat keganasan pada breast cancer, maka disarankan selain BSO juga dilakukan hysterektomi. Ya, silakan. Effectivity ya, jadi yang jelas RRBSO dan hysterektomi terbukti menurunkan risiko kanker ovarium di mana menurun jauh mencapai 71 sampai 97%, sehingga sangat efektif untuk dilakukan BSO dan hysterektomi. Hanya saja pada mereka yang lakukan RSBO kita harus sampaikan adanya keluhan-keluhan prekok ya, prekok menopause, dan ini mungkin harus disampaikan sebelum dilakukan RRBSO sendiri. Next. Apakah cukup dilakukan salpingectomy saja? Di salpingectomy saja, dasar pemikiran bahwa mayoritas kasus keganasan ovarium tipe high grade serous memang berkembang dari fimbre yang kita kenal dengan STIC. Sehingga salpingectomy memang direkomendasikan. Namun secara klinis tidak cukup ya salpingectomy saja, karena tidak semua high grade malignancy adalah high grade serous, dan tidak semua high grade serous adalah bersumber dari STIC. Next. Nah, ini sedikit tentang gen-gen mutasi yang dikaitkan peningkatan risiko kanker ovarium. Dikatakan bahwa high risk gennya adalah tetap BRCA1 dan BRCA2 yang ditunjang oleh berbagai meta-analisis, dan moderate risknya ada MLH, MSA, RAD51, dan BRIP1. Ya, dan ini konseling ya. Jadi secara umum ada berbagai jurnal konseling ya terkait dengan rekomendasi evaluasi genetik mutasi. Tetap secara umum BRCA1 dan BRCA2 adalah pilihan yang terbaik dibandingkan dengan gen-gen minor yang lain. Next. Sehingga sedikit simpulan dan saran dapat saya berikan adalah, yang pertama, wanita dengan kanker ovarium epitelial diberikan konseling untuk lakukan tes genetik meliputi BRCA1 dan 2, terutama untuk keluarga ya, first degree dan second degree. Jadi di bawahnya dan dua lagi di bawah pada pasien yang mengalami kanker ovarium untuk dilakukan tes genetik. Kemudian menggunakan OCP ya, terbukti menurunkan risiko kanker ovarium pada risiko rendah, dan bahkan mereka yang mengalami BRCA1 dan 2 mutasi. RRBSO memang direkomendasikan bagi mereka yang risiko tinggi ya, terutama 35, begitu cukup anak, 35 40 tahun sudah dapat dilakukan RBSO, tentunya dengan konseling. Salpingectomy dapat menjadi pilihan pada wanita yang menolak dilakukan salpingovarectomy, tentunya dengan konseling kemungkinan ovarian cancer yang tidak bersumber dari tuba itu terjadi. Salpingectomy juga dapat dilakukan jalani hysterektomi dan pembedahan pelvic lainnya. Dan spesimen tuba pada pasien dengan mutasi BRCA1 dan 2 diperiksa secara seksama untuk melihat ada nggak STIC-nya terkait dengan high grade serous. Next lagi. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Dr. Maringan, Dr. Unedo, Dr. Taufan. Salam Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Dr. Sastra atas presentasinya, dan Dr. Unedo. Ya, mungkin kita sudah kepada para peserta Zoom meeting ini, pada ASCOGI ini, sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan. Jadi mungkin nanti kita akan melakukan diskusi.
dan mungkin nanti saya akan memandu diskusi tersebut. Dan yang saya lihat di sini sudah ada 6 pertanyaan sebetulnya. Yang ketujuh itu hanya nanya absen tadi saya lihat tuh. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin Dr. Unedo mungkin bisa memberikan suatu masukan. Yang pertama, metode yang paling tepat untuk cegah C. ovarium adalah USG, tumor marker, diet, vaksin. Ini penanya masih bingung nih, apa yang metode paling tepat? Silakan Dr. Unedo. Terima kasih Dr. Maringan untuk pertanyaan pertama ya. Jadi ini memang pertanyaan yang sering sekali ditanya ya dari pasien atau mungkin kita sejawat kita sendiri atau mungkin teman-teman dokter. Kira-kira apa sih dok yang paling baik ya untuk mencegah atau supaya kita bisa deteksi dini diagnosa kanker ovarium ya. Yang menjadi permasalahan sekarang sampai saat ini memang belum ada satupun metode ya. Dari systematic review yang dibaca itu ternyata tidak spesifik. Mau dilakukan transvaginal USG juga tidak spesifik. Mau dilakukan screening pemberian CA125 pada orang-orang sehat juga ternyata tidak terlalu bermakna. Jadi sampai saat ini memang belum ada metode yang paling efektif. Tadi saya katakan tadi bahwa kalau ada penderita kanker ovarium atau komunitasnya, itu lakukanlah tadi yang namanya preventif dari mulai gaya hidup, makanan, kemudian juga olahraga, KB itu mungkin yang disarankan. Dan kemudian penggunaan KB, penggunaan marker ya, sampai saat ini juga marker belum ada yang paling sensitif untuk pemberian CA125. Saya sedikit share, memang kebetulan ini cukup menarik marker ya. Jadi ini disertasi saya yang saya kirim ke jurnal Elsevier itu saya mencoba kira-kira melihat marker apa yang menjadi spesifik untuk penderita kanker ovarium ya. Tapi ini masih saya coba pada marker-marker yang untuk kanker ovarium respon terapinya. Pada kasus-kasus yang pasien-pasien kanker ovarium yang tidak respon terapi, ternyata kadar marker ini meningkat. Nah, ini akan saya teliti juga dari marker ketiga ini, yaitu cancer stem cell CD444, RAT6 yang RAT51 tadi dan DDB2 ini, apakah normal pada pasien normal atau meningkat pada pasien yang cancer ovarium. Jadi memang belum ada marker yang sangat spesifik untuk pemeriksaan dari kanker ovarium itu. Kemudian tadi pertanyaannya adalah metode yang paling tepat. Jadi apakah dengan USG, tumor marker, apakah diet atau apa kira-kira yang untuk mencegah? Paling efektif adalah diet ya. Jadi kita menganjurkan pada masyarakat sekitar komunitas ya, keluarga untuk banyak makan yang mengandung kacang-kacangan ya, anggur ya, itu sangat anggur baik. ya. Menghindari makan-makan cepat saji dan daging merah kalau menurut literatur, dan menghindari minum alkohol, kemudian merokok. Itu mungkin nasihat-nasihat ringan yang bisa disampaikan di komunitas. Demikian Dr. Maringan. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ada tadi tambahan tentang vaksin, mungkin sampai saat ini belum ada ya, mungkin vaksin ya untuk CA ovarium ya. Tapi nanti saya mungkin ke depan mungkin yang ke arahnya mungkin ke arah targeted terapi barangkali ya. Targeted terapi ya, itu yang mungkin yang akan berkembang seperti tadi Dr. Tovan menyampaikan, mungkin sudah jauh itu, dan itu mungkin masih lama belum bisa di Indonesia barangkali ya. Terima kasih Dr. Onedo. Ya, untuk pertanyaan berikutnya di sini dipertanyakan adalah hormon replacement therapy merupakan salah satu faktor terjadinya kanker ovarium. Tapi pemakaian oral contraception malah menurunkan insidensi kanker ovarium. Mungkin Dr. Sastra bisa membantu. Ada statement tadi seperti itu, bahwa hormon replacement therapy itu memberi risiko, tapi diberikan pada oral kontrasepsi untuk mencegah kanker ovarium. Silakan Dr. Sastra. Baik, terima kasih Dr. Maringan.
Terima kasih kepada pertanyaan. Mungkin saya coba menjawab ya. Sebelum jawab yang kedua, mungkin saya ingin memberikan tambahan untuk yang pertama sedikit dan sampaikan Dr. Umido, karena itu adalah gong daripada topik kali ini ya. Jadi upaya-upaya pencegahan itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Umido adalah hal tertinggi yang dipertanyakan atau hal yang sering ditanyakan oleh pasien ke kami gitu ya di praktek juga. Jadi screening tadi belum ada screening khusus, paling hanya imaging, ultrasonografi dan juga tumor marker itu pun kalau ada suatu neoplasia ya. Tapi ada beberapa guideline yang saya baca memang mengklasifikasikan ya, itu penting sekali. Jadi apakah seseorang ini masuk ke dalam low risk atau high risk ya terjadinya kanker ovarium, itu penting sekali ya. Misalnya tadi disampaikan adalah low risk. Bagaimana kita menentukan pasien ini low risk atau high risk? Low risk misalnya pasien-pasien yang tidak ada riwayat genetik ya, terjadinya tidak ada riwayat keluarga, saudara mengalami kanker ovarium, kemudian Lynch type 2 juga, tidak ada kanker kolon dan juga kanker endometrium, itu kita masukkan ke dalam low risk. Seperti tadi disampaikan dokter, lifestyle ya, yang mungkin benar sekali, lifestyle mulai dari faktor merokok, obesitas, gaya hidup, kemudian apa tadi Dokter Unedo, anggur ya dok ya, itu upaya-upaya untuk menurunkan, ya itu antioksidannya tinggi sekali untuk menurunkan ROS atau inflamasi pada ovarium. Nah, untuk mereka-mereka yang high risk, ya jadi low risk itu tadi sudah disampaikan, lifestyle di situ mainnya. Untuk mereka-mereka yang high risk, nah itu kita rekomendasikan untuk dilakukan mutation ya, BRCA1/2 mutation, atau kalau ada lebih lagi mutasi gen yang lain. Ya, tapi standarnya adalah BRCA1/2 mutation cukup. Nah, begitu hal itu ada yang positif, maka kita masukkan pasien ke dalam high risk. Nah, pada kondisi high risk itu mungkin kita rekomendasikan tindakan yang lebih agresif ya, yang mungkin disampaikan oleh Dr. Anida tadi, bahkan tidak hanya salpingectomy tapi RRBSO yang menurunkan risiko dengan bilateral salpingoophorectomy dengan timingnya adalah pada umur di atas 40 tahun atau anak cukup, karena risiko terjadinya ovarian malignansi cukup tinggi ya, atau pada mereka-mereka sudah cukup anak, cukup umur juga direkomendasikan bahkan dilakukan histerektomi untuk menurunkan risiko terjadinya kanker ovarium melibatkan endometriosis misalnya, endometrial adenocarcinoma dan juga clear cell carcinoma. Mungkin itu tambahannya terkait dengan pencegahan. Kemudian yang kedua terkait dengan risiko terjadinya kanker ovarium, memang beberapa literatur oral contraception pill, entah estrogen ataupun progesteron yang ada, itu menurunkan terjadinya ovulasi. Jadi kita kembali lagi ke teori ovulation itu sendiri. Jadi hal-hal apapun yang menyebabkan terjadinya ovulasi akan meningkatkan terjadinya inflamasi dan ROS pada ovarium. Dan itu dipercaya menyebabkan terjadinya perkusor terjadinya kanker ovarium baik di ovarium maupun di tubanya sendiri ya, di tubanya sendiri. Sehingga beberapa literatur OCP, estrogen progesteron atau progesteron only yang menyebabkan anovulatory justru preventif ya, preventif itu 20% dalam pemakaian 5 tahunan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan itu satu, kemudian yang kedua bagaimana dengan HRT ya. HRT beberapa jurnal itu memang tetap sama dengan konsep OCP ya. Begitu kita memberikan HRT, itu harapannya adalah pada mereka-mereka yang bisa dua pilihan ya, apakah sudah dilakukan pengangkatan ovarium sebelumnya gitu ya, pengangkatan ovarium sebelumnya, atau memang mereka-mereka yang menopausa gitu ya. Mereka-mereka yang sudah menopausa dengan pemberian HRV justru meningkatkan insiden walaupun patogenesisnya masih belum jelas. Tapi bagi mereka yang sudah dilakukan pengangkatan ovarium sebelumnya yang diberikan HRV, terjadinya ovarian cancer tentunya rendah, kecuali tubanya tidak dilakukan pengangkatan. Itu ada risiko terjadinya high grade serous adenocarcinoma yang berasal dari stage. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Dr. Unedo kalau ada tambahan. Terima kasih Dr. Maring. Saya perbedaan antara penggunaan oral kontrasepsi dengan HRT ya. Jadi hormone replacement therapy tadi betul dibilang oleh Sastra. Prinsip dari oral kontrasepsi itu kita mencegah ovulasi. Jadi mencegah trauma dari ovarium sehingga tidak terjadi inisiasi dari mutasi di dalam stick di ovarium itu sendiri ya. Sedangkan HRT ini kan hormone replacement therapy ini biasanya hormon ini dapat menyebabkan perubahan pada androgen, pada estradiol dan progesteron ya. Penggunaan HRT ini bermaksud untuk memperpanjang siklus haid ya sejawat semua, sehingga jelas sekali kalau sepanjang wanita ini mengalami haid, ini akan menimbulkan ovulasi lagi, trauma pada ovariumnya.
sehingga agak risiko untuk terjadi kanker ovarium. Dan di samping itu juga hormon replacement terapi ini dari literatur yang kami baca ini mengganggu produksi terjadinya peningkatan androgen. Ya, androgen ini di dalam ovarium itu sendiri dapat menyebabkan inisiasi terjadinya kanker ovarium. Ya, ini menginisiasi. Jadi jangan heran bahwa penggunaan HRT pada usia postmenopause ya sangat riskan ya. Dikatakan di literatur menyebabkan 50% sampai 70% akan terjadi peningkatan risiko kanker ovarium. Demikian tambahan sedikit, Dr. Maringan, Dr. Sastra, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sastra dan Dr. Unedo atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh peserta daripada Zoom meeting ini. Nah, lalu ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin sudah hampir terjawab juga ya. Hubungan pil jangka panjang dengan ovarium. Jadi mungkin kalau kita menganjurkan kepada pasien-pasien kita biasanya pemakaian pil itu memang boleh jangka panjang, tetapi ada evaluasi setiap 55 tahun, ataupun juga ada kalau memang mungkin ada biaya bisa dilakukan sesering mungkin untuk mengevaluasi akan kemungkinan terjadinya efek tidak baik daripada pil jangka panjang. Mungkin itu yang tapi mengenai keseluruhan sudah dijawab tadi oleh Dr. Sastra dan Dr. Unedo ya. Pertanyaan yang lain adalah mengenai kaitannya pada pasien-pasien dengan BRCA, ada mutasi BRCA, itu apakah mungkin dengan pemberian PARP inhibitor? Ya, kemudian bagaimana caranya? Ini merupakan targeted terapi. Apakah bisa, siapa yang akan jawab? Silakan Dr. Unedo atau Dr. Sastra mengenai pemakaian PARP inhibitor. Silakan. PARP inhibitor. Silakan, Dr. Sastra. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Maringan, Dr. Unedo. Izinkan saya coba menanggapi dulu ya. Silakan. Jadi topik kita kan melakukan pencegahan ya, pencegahan pada kondisi di mana pasien belum mengalami suatu malignansi ovarium ya. Tapi begitu sudah mengalami suatu malignansi ovarium atau keganasan ovarium, memang penanganannya adalah operatif ya. Kemudian yang kedua kemoterapi dan targeted terapi kan begitu. Ya, targeted terapi begitu. Targeted terapi salah satu yang direkomendasikan kan ya olaparib itu pada kondisi BRCA1/2 mutasi. Memang salah satunya olaparib, atau BRCA1/2 tidak mutasi kita lakukan pemeriksaan ARD dulu. Kalau positif ya memungkinkan kita berikan pemakaian olaparib atau linprasa itu sendiri. Tapi fungsinya adalah sebagai targeted terapi ya, bukan sebagai profilaksis pada pasien-pasien yang mengalami mutasi BRCA1 dan 2 ya. Mungkin itu dari saya, Dr. Ya, Maringan. betul. Ya, betul. Sudah baik jawabannya. Jadi mungkin ini kita kan topik kita memang untuk pencegahan ya, bukan untuk untuk targeted terapi ini ya. Ya. Terima kasih Dr. Sastra. Ini ada pertanyaan yang boleh silakan siapa yang akan menjawab? Apa Dr. Tovan mungkin ya? Apakah SPOG boleh melakukan RRBSO atau Dr. Sastra? RRBSO, apakah boleh nggak SPOG? Maksudnya bukan konsultan ya. Apakah boleh melakukan itu? Nah, itu bagaimana kira-kira tanggapannya? Baik, terima kasih Dr. Maringan. Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kalau tindakan BSO sendiri ya, remove adnexal gitu ya, tuba dan ovarium itu kan tentunya sudah kompetensi dokter SPOG ya. Tentunya untuk tindakannya sendiri bilateral salpingoprectomy adalah kompetensi SPOG, baik per laparoskopi gitu ya. Hanya saja bukan hanya sekedar profilaksisnya, tetapi konseling di awalnya itu yang penting sekali. Karena pada pasien yang dilakukan BSO tentunya ada background dulu, gitu ya, breakdown dulu. Jadi kita harus pastikan dia adalah high risk patient. Jadi bukan ujuk-ujuk pasien datang, oke, ini kemungkinan high risk, langsung BSO, tidak sesederhana itu. Kalau BSO-nya saja adalah kompetensi, tetapi konseling atau screening di awal terkait dengan pasien adalah high risk atau low risk atau intermediate risk adalah sesuatu yang tidak mudah, gitu ya. Dan melakukan konseling, melakukan BSO sendiri itu tidak hanya sekedar ujuk-ujuk kita lakukan BSO, tetapi dampak komplikasi atau side effect atau mungkin jangka panjang daripada pasien yang dilakukan BSO.
Dan kemungkinan terjadinya malignansi ovarium itu harus juga disampaikan ya, dengan melakukan BSO, kemudian menyisakan uterus, jangan-jangan pasien ini ada risiko Lynch type 2, terjadi risiko terjadinya malignansi endometrium walaupun sudah kita lakukan BSO. Jadi tidak sesimpel itu. Tetapi untuk tindakan BSO-nya sendiri memang untuk SPOG umum sudah kompetensinya. Mungkin silakan ditanggapi Dr. Taufan. Ya. Ya, silakan Dr. Taufan. Dr. Unido. Oh, saya. Terima kasih. Jadi memang saya setuju ya. Jadi pada prinsipnya salpingektomi atau salping ovarektomi itu merupakan kompetensi dari dokter obgyn. Ya, jadi dalam praktek sehari-hari pun saya sesuai dengan perkembangan teori terbaru bahwa sel ovarium itu hampir bisa dipastikan yang high grade itu penyebabnya adalah dari tuba, dari sel-sel epitel dari tuba yang melakukan migrasi ke ovarium sehingga terjadi sel ovarium. Jadi di praktek sehari-hari pada pasien-pasien yang dilakukan histrektomi sedangkan ovariumnya masih kita butuhkan, kita masih melakukan salpingektomi ya. Apalagi sekarang dengan menggunakan alat-alat yang cukup cukup familiar dengan menggunakan misalnya ensil atau harmonik, itu kita lebih mudah lah, lebih praktis salpingektomi. Karena beberapa literatur juga mengatakan bahwa pada pasien-pasien yang penelitian bahwa pasien-pasien yang BRCA positifnya yang positif itu dilakukan salpingektomi, yang BRCA negatifnya pun dilakukan salpingektomi, insiden kanker ovarium juga bisa menurun. Jadi saya relatif lebih setuju ya mungkin. Demikian Dokter Maringan. Ya, betul ya. Jadi sebetulnya kompetensi dari obgyn umum sudah bisa. Hanya mungkin kita harus sering memberikan satu mungkin pencerahan ya kepada SPOG di wilayah kita bekerja. Jadi mereka juga dapat menjelaskan kepada calon pasiennya yang akan dilakukan BSO tersebut. Jadi nanti SPOG tersebut bisa menjelaskan apa alasannya, kenapa mesti dilakukan BSO pada diri saya pada pasien tersebut. Nah, inilah kita sering harus melakukan sosialisasi. Beberapa kali juga saya sudah memberikan satu seminar tentang ini dan saya menjelaskan ada beberapa SPOG yang hadir dan menanyakan masalah kenapa mesti dilakukan salpingektomi atau kalau perlu ya salping ovarektomi gitu. Kenapa ya? Jadi sosialisasinya yang penting ya. Jadi SPOG umum boleh melakukan BSO, tetapi mereka harus dapat menjelaskan kepada pasien alasannya. Itu mungkin ya. Nah ini untuk dokter sastra ya. Jadi ini ada pertanyaan. Dilakukannya tubektomi ya. Kita tahu memang kita bisa melakukan tubektomi. Tapi kalau fimbriektomi bagaimana katanya? Fimbriektomi. Dokter sastra mungkin. Jadi hanya fimbrian yang diangkat. Ini ada pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Baik, terima kasih Dokter Maringan. Terima kasih kepada penanya, luar biasa sekali. Artinya tertarik sekali ya dok ya terkait dengan tindakan surgery-nya gitu ya, tindakan surgery terkait dengan profilaksis atau mungkin pencegahan terjadinya kanker ovarium. Jadi benar ya, jadi salah satu komponen dari tuba yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya ovarian cancer adalah di fimbrinya ya, yang kita kenal dengan STIC. Tapi tidak semua fimbre mengandung STIC gitu ya. Dan bagaimana kalau kita melakukan sterilisasi gitu mungkin ya, tubektomi dengan fimbre, apakah itu menurunkan terjadinya kanker ovarium? Ya, tapi yang tipe high grade serous karena dasarnya adalah STIC tadi. Tetapi untuk tipe-tipe yang lain gitu ya, yang melibatkan koneksinya terganggu, koneksi. Terganggu. ya, Ya, sudah. Hilang ya. Sudah. Aduh, maaf. Sudah bisa. Sudah bisa ya, maaf. Kepotong tadi ya. Jadi mungkin kepotong sedikit. Jadi untuk tindakan fimbrek risiko terjadinya keganasan ovarium terkait dengan precancernya STIC itu ya menurunkan risiko. Tetapi malignansi ovarium yang lain, misalnya adalah endometriosis
yang akan memungkinkan terjadi endometrioid adenokarsinoma dan clear cell karsinoma itu tetap akan sangat mungkin terjadi. Sehingga kalau upaya fimbrektomi terkait dengan STIC dan high grade, ya, tapi tidak masih memungkinkan risiko yang lain di luar itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Maringan. Silakan Dr. Unedo. Baik, terima kasih. Ada Dr. Endo, ada tambahan? Cukup dok, hampir sama dok. Cukup ya. Ya. Ini ada pertanyaan, mungkin Dr. Unedo bisa menjawab. Apakah pada CA cervix perlu screening BRCA juga? Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya ini ya, simple ya. Apakah penggunaan atau pemeriksaan BRCA1, BRCA2 ini bisa dilakukan pada CA cervix? Saya rasa tidak ya. Jadi kalau BRCA1 itu mutasi pada gen ya, mutasi pada gen kromosom nomor 17 ya. Jadi nomor 17 Q21 dan kromosom 13 Q2. Jadi dia tumor suppressor gen. Jadi kerjanya beda, titik tangkapnya beda. Jadi ada kelainan mutasi pada kromosom nomor 17 dan 13 yang tidak bisa mengalami perbaikan sehingga terjadi perubahan-perubahan multiplikasi dan terjadilah kanker pada ovarium. Sedangkan pada titik ovarium itu beda, dia titiknya adalah kerusakan pada epitelnya, di DNA-nya, beda. Ya. Baik, setuju saya. Ini ada dokter sastra mungkin yang bisa bantu. Ada objin yang bingung nih. Pasiennya ada kista 5 kali 5 cm. Boleh diberikan oral kontrasepsi atau tidak? Dokter sastra, silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Maningan. Terima kasih kepada Dr. Objin. Penanya luar biasa sekali ya. Jadi yang pertama, adanya suatu massa di ovarium. Jadi kita Putus suaranya. Koneksinya Koneksinya terganggu lagi dokter sastra. masa ini adalah benign tumor, kemudian di retrospektif ada tidak riwayat keluarga yang mengalami suatu keganasan ovarium, karena kan kita konteksnya berbicara pencegahan ovarium. Kalau memang rasanya ada dengan ada neoplasia, kita sarankan cek tumor marker, dan kalau memang pasien memungkinkan dengan riwayat keluarga malignant ovarium atau Lynch type 2 positif, kita sarankan juga dengan pemeriksaan BRCA1 dan 2 gitu ya. BRCA1 dan 2 positif lebih agresif lagi, kita melakukan tata laksana terhadap dengan massa ovarium. Sebaliknya, pada pasien-pasien yang ternyata tidak ada riwayat ya, atau low risk lah begitu, kemudian kita temukan bahwa massa kistiknya adalah benign ya, benign neoplastik, kemudian dia cenderung adalah fungsional kis gitu ya, kemudian tumor markernya juga tidak normal gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pemakaian oral kontrasepsi ya? Pemakaian oral kontrasepsi sekarang tujuannya untuk apa? Apakah tujuan untuk mengecilkan tumor atau untuk kontrasepsi itu sendiri? Itu perlu dijawab juga pertanyaannya. Kalau tujuannya untuk kontrasepsi itu masih dimungkinkan asalkan kita lakukan pemantauan ukuran massa. Tapi untuk pencegahan kanker keganasan ovarium itu dikembalikan apakah pasien ini low risk atau high risk gitu ya. Tapi kalau dia high risk seperti tadi BRCA1 2 mutasi, sarannya justru kita lakukan bilateral salving ovarectomy dan dengan atau tanpa oral contraception pill sebagai profilaktis keganasan ovarium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dr. Maringan. Silakan Dr. Ya, ini ada ininya, ada tambahan di penanya berikutnya, ada kaitannya nih. Siap, Bisa nggak kalau kista 5 cm disuruh makan anggur atau kacang-kacangan? Dokter sastra. Kistanya sudah 5 cm. Kalau ada manfaatnya? Untuk makan anggur mungkin Dr. Unedo yang lebih tahu. Dokter Unedo mungkin makan anggur sama kacang-kacangan gimana? Kistanya sudah 5 cm. Jadi kalau kista ini kalau sudah pengalaman praktisnya kalau sudah agak besar agak sulit ya dengan pemberian, kadang-kadang pemberian obat hormonal pun seperti pemberian tapros atau endorin sulit untuk mengecil karena mungkin dari segi epitelnya sudah mengalami hiperplasi dan hipertrofi. Jadi pemberian makanan ya yang bergizi yang menurunkan ROS pun agak sulit untuk mengecil. Saya lebih recommended untuk dilakukan pengangkatan ya mungkin. Dok, terima kasih. Ya, setuju. Memang kalau pengangkatan ada beberapa dari literatur juga usia-usia berapa, misalnya pada usia muda,
Ya, misalnya berapa sentimeter ukurannya, ada yang menyampaikan 6 cm, ada yang 8 cm, tapi kalau usia tua 4 cm sudah harus dipikirkan akan kemungkinannya keganasan. Nah ini tadi Dr. Nedo mungkin bisa ini juga di. Kalau suaminya yang perokok, gimana nih? Risiko nggak? Ya, Ini jadi pertanyaan nih, suaminya yang perokok nih. bagus sekali ya. Jadi memang rokok ini kadang-kadang nggak kena dari dalam, kena dari sebelah ya. Iya dari Atau sebelah, iya. dari pasangan. Jadi memang benar ya bahwa rokok itu cara kerja adalah meningkatkan aromatase ya, yang dapat menyebabkan peningkatan perubahan hormon estrogen. Ya, akibatnya apabila suaminya yang merokok ini akan menyebabkan gangguan merusak DNA ovarium ya, kemudian juga akan melakukan perubahan daripada hormonan dari estrogen tersebut sehingga terjadi gangguan daripada epitel ovarium ya, baik dari suaminya maupun dari si pasiennya sendiri. Kalau merokok akan meningkatkan insiden kejadian kanker ovarium lebih meningkat, Dok ya. Demikian, Dok. Baik, terima kasih Dr. Unedo. Ini ada lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, waktu kita sudah cukup lewat ya. Ini ada pasien dengan menanyakan ini kepada dokternya, ini yang kena itu neneknya sama tantenya. Ini si yang bersangkutan, jadi yang nenek dari yang bersangkutan ini dan tantenya yang kena. Apakah termasuk risiko nggak yang bersangkutan tersebut? Ya ini Yang kena nenek sama tantenya katanya. termasuk degree line 2 ya. Jadi termasuk harus juga Termasuk, ya betul setuju ya. dari tantenya. Baik baik. Baiknya memang Ya, dilakukan. yang masalah juga adalah di Indonesia, masalah tadi kan disampaikan Dokter Udedo menyampaikan bahwa Beraka itu pemeriksaannya sudah turun ya. Dulu seingat saya kalau pasien saya dikirim ke Singapura 20 juta, 30 juta. Sekarang sudah 5 juta. Apakah mungkin nanti Dr. Tovan yang bisa berusaha bisa dibayarin BPJS begitu? Ya, kalau bisa dibayarin BPJS mungkin semangat nih pasien-pasien. Ya, lalu satu lagi di Indonesia waktu saya di Belanda itu downline itu kan betul-betul terdata. Jadi tahu neneknya generasi keberapa yang kena tumor segala macam. Kalau di Indonesia kan tidak terdata dengan baik. Ya meskipun sudah mulai computerized tapi kadang-kadang komputernya hilang, data-data yang baru 2 turunan ke bawahnya sudah hilang. Nah itu yang mungkin perlu kita perbaiki, bahwa pendataan itu harus sangat betul-betul sangat bisa berguna untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu saja yang perlu ditekankan. Ya. Itu orang Batak, Dokter Maringan, ketahuan ada marganya. Jadi generasi ini kelihatan ada marganya. Iya, saya nomor 15, saya jadi tahu 15 ke bawah jadi tahu. Tahu. Orang Bali juga tuh bagus tuh sastra ya. Ya, Ya, Dok. jadi mungkin ini pertanyaan kalau saya rasa sudah habis ya, tidak ada ya. Jadi mungkin ada sedikit seperti summary-nya saja, bahwa pada pencegahan itu memang kita harus memikirkan ada beberapa hal ya. Hal-hal yang diperhatikan adalah mungkin masalah tadi, masalah harus dilihat apakah ada keturunan atau tidak, sehingga perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang mengarah ke arah kemungkinan terjadinya pada pasien yang bersangkutan. Lalu masalah diet ya, olahraga teratur tadi ya Dr. Nedo. Kemudian kalau bisa menyusui dan punya anak, kalau bisa bisa beberapa kehamilan ya. Kemudian juga kalau memang perlu ligasi tuba atau salpingo-ovarektomi ya, dan juga kita cari mutasi Beraka ada atau tidak dan riwayat keluarganya ya, dan juga hindari merokok. Mungkin ada itu saja mungkin pada para peserta sekalian. Apa Dokter Tovan ada tambahan? Mangga silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali, seru sekali diskusi kita pada sore hari ini. Sudah terjawab semua ya pertanyaan dan memang sudah lewat dari waktu, lebih 12 menit dari jadwal seharusnya. Betul. Baik, Dr. Tovan ada komentar? Udah praktek kali ya? Udah operasi? Iya. Aduh, seru banget ya, seru banget, luar biasa. Terima kasih Dr. Maringan, Dr. Unedo, Dr. Satria, sangat mencerahkan sekali ya. Sama-sama ya. Ya, ini luar biasa. Memang bagaimanapun kita harus tuntas. Setuju sekali, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah kanker ovarium. Jadi kalau bicara prinsip,
sebenarnya sulit ya, dan bahkan tidak bisa dicegah, apalagi misalkan kayak kalau seandainya memang bukan transformasi maligna dari suatu misalkan endometriosis gitu. Kalau endometriosis kan mungkin bisa dicegah ya dengan segala macam lifestyle tadi, ya tidak ada adiposa berlebihan segala macam gitu. Betul, Tapi kalau betul. kita bicara kembali lagi dokter Maringan ya, kalau misalkan kayak preeklampsi deh, preeklampsi konsepnya bisa dicegah apa enggak sih gitu Ya, ya? ya. Bisa dicegah ya. Salah satunya Unpredictable. jangan hamil gitu ya, jangan hamil gitu kan, nggak Iya, mungkin betul. itu akan ya secara sunatullah natural itu nggak bisa. Apa, Iya, manusia itu harus bereproduksi sehingga tidak punah gitu kan, sama dengan ovarium. betul. Kalau nggak mau punya Iya, kanker ovarium ya ovariumnya diangkat, tapi kan nggak mungkin juga gitu ya, karena itu akan membuat suatu hemodinamik, tekanan darah ya, sampai dengan mungkin stroke, pasien dengan segala macam cardiovascular disease segala macam. Jadi memang tailor made ya dokter Maringan, dokter Unedo dan dokter Satria, tailor made ya. Apa pasien jenis apa karakteristik yang kita hadapi ya? ya, Apakah memang dia opportunistic sarcopenia penting nggak di situ gitu ya? Jadi intinya ya. memang sekali lagi mungkin nanti akan berjenjang ya teman sejawat. Kalau bingung mungkin akan berkonsultasilah Ya, dengan setuju. onkologi ya tempat ya. Apa sih saran-sarannya konseling genetik? Jadi ini multidisciplinary approach ya, dokter Maringan ya. Ya, Ya, luar biasa betul. dokter Maringan, sangat apresiasi tinggi dokter Terima Maringan. kasih, Jadi sama-sama. ada satu pertanyaan Dokter Tovan nih mungkin untuk dari himpunan ini. Jadi dari literatur yang saya baca dok, memang yang terbaru itu untuk preventif atau diagnosa dini kanker ovarium itu melakukan bracing pada tuba dok dengan laparoskopi dok. Jadi dia melakukan seperti diketahui bahwa penyebab dari kanker ovarium itu kan yang high serous itu dari Fimbre. Jadi mereka pada saat melakukan histrektomi atau melakukan misalnya sterilisasi atau melakukan tindakan apapun, mereka melakukan bracing pada epitel tuba. Apakah ini memungkinkan dok untuk salah satu guideline kita untuk mencegah kanker ovarium? Sekaligus mungkin ada penelitian membuktikan gitu. Terima kasih dok izinnya. Iya, baik sekali, inspiring ya, Dr. Nedo. Itu untuk kajian berikutnya ya, mungkin pernah juga dengar tentang Angelina Jolie ini ya, fenomena ya, Dr. Maringan ya. Ya, betul. Ya, nanti Cuma ada alatnya itu khusus. Saya pernah course juga itu, faloposkop itu. Dengan alat faloposkop itu, jadi di bracing itu dengan faloposkop. Ya. Cuma alatnya agak-agak mahal dan jarang ada yang punya faloposkop. Melalui laparoskopi dok, di bracingnya dok. Tapi kan kalau ke mukosanya harus faloposkop. Kalau dari Fimbrianya susah. Jadi diangkat dimasukin dok itu. Diangkat via dok di bracing. Iya. Ya, walaupun beberapa ini ya side effect ya dokter Maringan dilaporkan ya, termasuk ada kemungkinan juga bisa terjadi segala macam ya, sampai ectopic pregnancy juga bisa terjadi. Ya, betul. Ya, untuk next topic. Ya. Menerima usulan-usulan dari teman sejawat semua, mungkin di kolom chat setiap kita berkolaborasi dalam ASOGI ini diharapkan ada masukan-masukan tentang topik yang mungkin kita bisa realisasikan. Ya, terima kasih sekali lagi. Dari saya sama-sama. Baik. Terima kasih Dokter Tovan, Dokter Maringan, Dokter Sastra, terima kasih. Dokter Harunisa, terima kasih. Selamat Terima kasih sore. para narasumber dan moderator untuk Dokter Unedo, Dokter Sastra, Dokter Maringan dan juga Dokter Tovan. Mungkin kalau kita lanjutkan perbincangannya seru bisa sampai subuh ya. Betul, harus di kafe. Baik. Oke. Sudah 1 jam lebih kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga pembahasan kita pada sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh partisipan ASOGI. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan kembali event HOGI di bulan Desember nanti, Second INASGO Scientific Meeting 2023 dengan tema Improving Gynecology Cancer Care Together Through Best Practice Innovation, tanggal 9 sampai 12 Desember 2023 di Surabaya, di Westin Surabaya dan 4 Point by Sheraton Surabaya, di mana kita akan mengadakan simposium dan juga workshop, di mana workshop kita ada workshop manajemen lesi prakanker dan juga workshop gynecologic surgery. Untuk info lebih lanjut dan registrasi pendaftaran bisa scan barcode yang ada di layar atau bisa akses website www.inasmi.com. Terima kasih informasinya. Ya, berfoto dulu. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-88 berikutnya dengan tema Follow Up Manajemen Kista Ovarium Pasca
menopause hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 15.30. Sampai jumpa di seri Asogi berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, Bersama, terima kasih Dok. sama-sama Dokter Topan, Dokter Unedo, Dokter Sastra, Dokter Herunisa. Bersama, Dok.